Baru saja kemarin rasanya kita nabung buat beli router Wi-Fi 6 yang ngebut. Belum lama muncul Wi-Fi 6E dengan frekuensi barunya. Terus tahun lalu, Wi-Fi 7 mulai ramai dibicarakan, menjanjikan kecepatan yang gila-gilaan. Sekarang, siap-siap sakit hati lagi karena ada kabar yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Broadcom, salah satu raksasa pembuat chip jaringan di dunia, baru saja mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Produk Wi-Fi 8 mereka akan mulai mendarat di rak-rak toko pada musim panas, Summer 2026. Ini bukan sekadar rumor, tapi pengumuman resmi yang bikin para pecinta teknologi langsung heboh. Tapi tunggu dulu, jangan panik atau terlalu hype berlebihan. Ada satu fakta aneh dan cukup unik tentang Wi-Fi 8 ini yang wajib kalian tahu. Kalau kalian berharap kecepatan downloadnya bakal naik 2 kali lipat dari Wi-Fi 7, siap-siap saja kecewa berat. Wi-Fi 8 tidak didesain untuk jadi lebih ngebut dalam artian kecepatan puncak. Justru, dia didesain untuk jadi jauh lebih pintar dan efisien. Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa Wi-Fi 8 disebut sebagai reliability upgrade yang revolusioner. Kita juga akan bahas kenapa router ini mungkin adalah penyelamat sejati buat kalian yang tinggal di apartemen, kos-kosan, atau komplek perumahan padat penduduk. Mari kita selami lebih dalam. Pertama-tama, mari kita bahas soal waktu rilis Wi-Fi 8 yang agak maksa dan bikin dahi berkerut. Broadcom sudah meluncurkan ekosistem chip Wi-Fi 8 mereka sejak Oktober 2025, jauh sebelum standar resminya final. Menurut laporan dari Dong Knows Tech, produk retail seperti router yang bisa kalian beli di toko akan muncul sekitar pertengahan tahun 2026. Ini berarti kita akan melihat perangkat Wi-Fi 8 di pasaran dalam waktu dekat. Namun, disinilah letak keanehannya. Standar resmi internasional untuk Wi-Fi 8, yang nama teknisnya adalah EEE Lapersas C17BN, sebenarnya baru akan diketok palu alias final pada September 2028. Jadi, ada jeda waktu sekitar 2 tahun antara rilis produk komersial dan finalisasi standar resminya. Ini adalah situasi yang cukup tidak biasa dalam dunia teknologi jaringan. Artinya, produk yang rilis di tahun 2026 nanti adalah produk draft, atau draft awal dari standar Wi-Fi 8. Apakah ini berbahaya atau berisiko? Biasanya tidak terlalu, karena hardware-nya sudah dirancang dengan kapabilitas penuh. Nanti tinggal update software atau firmware begitu standarnya final dan disetujui secara internasional. Meskipun begitu, ini tetap menjadi poin penting yang perlu kalian pertimbangkan. Kalian akan membeli teknologi masa depan 2 tahun lebih awal dari jadwal resminya. Ini bisa jadi keuntungan bagi early adopters, tapi juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang kompatibilitas jangka panjang atau fitur yang mungkin berubah. Jadi, tetaplah objektif dalam melihat peluang dan risikonya. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu apa bedanya Wi-Fi 8 dengan Wi-Fi 7 yang sudah sangat cepat itu. Selama 20 tahun terakhir, evolusi teknologi Wi-Fi selalu fokus pada satu hal utama, speed atau kecepatan. Setiap generasi baru selalu menjanjikan angka throughput yang lebih tinggi dan transfer data yang lebih cepat. Wi-Fi 5 lebih cepat dari Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 lebih cepat dari Wi-Fi 5, dan seterusnya. Wi-Fi 7 dengan saluran 320 Mbps dan teknologi Multi-Link Operation (MLO) yang canggih, punya potensi speed yang gila-gilaan, bahkan bisa mencapai puluhan gigabit per detik di kondisi ideal. Angka-angka ini memang sangat menggiurkan bagi para pecinta teknologi. Tapi Wi-Fi 8 justru tidak demikian. Peak speed atau kecepatan puncaknya sama saja dengan Wi-Fi 7. Ini adalah perubahan filosofi yang sangat signifikan dan patut kita apresiasi. Mengapa demikian? Karena para insinyur jaringan akhirnya menyadari satu hal krusial. Percuma punya Ferrari kalau terjebak macet parah. Wi-Fi 7 itu ibarat Ferrari. Kencang banget di jalan kosong, seperti di lingkungan laboratorium yang steril dari gangguan. Tapi begitu dipakai di apartemen padat di Jakarta, di mana tetangga kiri kanan atas bawah juga punya Wi-Fi dengan frekuensi yang sama, sinyalnya pasti akan tabrakan, interferensi. Akibatnya, Ferrari-nya jadi jalan merayap, bahkan seringkali lebih lambat dari mobil biasa. Inilah mengapa Wi-Fi 8, Papaces 2 Pen, Selas BN,
fokus pada ultra high reliability atau keandalan yang sangat tinggi. Dia tidak menambah top speed, tapi dia memastikan kalian tetap bisa ngebut 100 Mbps dengan stabil, tanpa putus-putus, meskipun tetangga kalian lagi download game 100 GB atau streaming 4K di waktu bersamaan. Ini adalah solusi praktis untuk masalah konektivitas di lingkungan padat. Lalu, bagaimana caranya Wi-Fi 8 bisa membuat koneksi internet kita jadi jauh lebih stabil dan andal? Ada dua teknologi kunci yang menjadi tulang punggung inovasi ini. Ini adalah bagian edukasi teknologi yang menarik bagi para pelajar dan komunitas IT. Pertama adalah Coordinated Spatial Reuse. Dulu, router itu cenderung egois dalam berkomunikasi. Kalau router A lagi teriak, mengirim data, router B harus diam dan menunggu gilirannya. Ini menyebabkan banyak waktu terbuang dan efisiensi jaringan menurun, terutama di lingkungan padat. Di Wi-Fi 8, router A dan router B bisa ngobrol atau berkoordinasi satu sama lain. Mereka mengatur kekuatan sinyal, power, secara cerdas supaya bisa mengirim data barengan tanpa saling mengganggu. Ini adalah revolusi besar untuk tempat-tempat ramai seperti apartemen atau kantor. Kedua adalah New MCS Values and Dynamic Subchannel. Ini mungkin terdengar sangat teknis, tapi intinya sangat praktis. Wi-Fi 8 bisa memecah-mecah paket data dengan lebih presisi dan adaptif. Jika ada gangguan sedikit di satu frekuensi atau subchannel, dia bisa dengan sangat lincah menyelip dan menggunakan frekuensi lain yang lebih bersih. Ini seperti memiliki banyak jalur alternatif yang bisa digunakan secara instan saat ada kemacetan di jalur utama. Hasilnya, kalian mungkin tidak akan melihat angka speed test yang naik 100% secara drastis. Namun, yang akan kalian rasakan adalah peningkatan real-world performance yang signifikan, bisa naik 5% sampai 30% dalam kondisi padat. Artinya, video call tidak akan putus-putus lagi, main game online pingnya stabil dan rendah, dan loading Netflix atau YouTube akan instan, bahkan di jam-jam sibuk sekalipun. Ini adalah pengalaman internet yang mulus tanpa drama, yang sangat dibutuhkan oleh pengguna rumahan dan mahasiswa. Jadi, setelah mendengar semua keunggulan ini, haruskah kalian langsung bergegas membeli router Wi-Fi 8 di tahun 2026 nanti? Jawabannya tidak sesederhana itu, dan sangat tergantung pada kondisi serta kebutuhan kalian. Ini adalah bagian analisis kebutuhan dan tips penggunaan yang penting. Kalau kalian tinggal di rumah besar sendirian, jauh dari tetangga, atau di lingkungan yang sangat sepi, jawabannya mungkin tidak. Wi-Fi 7 atau bahkan Wi-Fi 6E sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan internet kalian. Wi-Fi 8 tidak akan memberikan efek yang signifikan karena lingkungan kalian sudah ideal. Kalian tidak akan merasakan manfaat maksimal dari fitur keandalannya. Tapi, kalau kalian tinggal di apartemen, kos-kosan, atau komplek perumahan padat di mana kalau kalian scan Wi-Fi di ponsel, muncul 20 nama SSID tetangga yang berbeda-beda, maka Wi-Fi 8 adalah penyelamat sejati. Ini adalah upgrade yang kalian tunggu-tunggu dan sangat kalian butuhkan. Bagi penghuni apartemen, pelajar mahasiswa yang sering streaming atau gaming, dan pengguna rumahan di lingkungan padat, Wi-Fi 8 akan mengubah pengalaman internet kalian secara drastis. Ini bukan lagi tentang pamer angka kecepatan teoritis yang seringkali tidak bisa dicapai di dunia nyata. Ini tentang mendapatkan koneksi yang stabil, responsif, dan bebas gangguan yang sangat penting untuk produktivitas, hiburan, dan komunikasi sehari-hari. Wi-Fi 8 adalah investasi untuk kenyamanan dan keandalan koneksi internet kalian. Intinya, Wi-Fi 8 adalah tentang kedewasaan teknologi jaringan. Ini bukan lagi tentang pamer angka speed teoritis yang seringkali tidak bakal kepake di kondisi real, tapi tentang pengalaman pakai internet yang mulus, stabil, dan tanpa drama. Ini adalah langkah maju yang sangat praktis dan berorientasi pada pengguna. Kalian tim mana? Tim mending rakit PC gaming spek dewa atau tim router Sultan anti-lag? Tulis pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat antusias mendengar pandangan kalian tentang masa depan Wi-Fi ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian jadi lebih paham soal masa depan internet dan teknologi Wi-Fi 8 yang revolusioner ini. Dan yang paling penting,
Subscribe channel kami, serta aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan review router Wi-Fi 8 pertama di Indonesia tahun depan. Mari kita tetap terhubung dan terus belajar bersama tentang teknologi terbaru. Stay connected, stay informed.